Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, ada info bukan terbaru sih, ini infonya sudah lama per tanggal 9 Januari, tapi mungkin teman-teman takutnya lupa terkait PIP ya teman-teman. Cut off PIP di Dapodik yaitu per tanggal 31 Januari. Jadi suratnya itu sudah ada dari tanggal 9 Januari ya teman-teman. Nah, ini lihat perihal pemberitahuan batas waktu cut off Dapodik PIP 2025. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia. Berarti ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya teman-teman. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan penyaluran dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahun anggaran 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan tentang sumber data peserta didik calon penerima PIP tahun anggaran 2025 yang digunakan untuk penyaluran PIP fase 1 adalah Dapodik cut off 31 Januari 2025. Sedangkan yang digunakan untuk penyaluran PIP fase kedua adalah Dapodik cut off 31 Agustus 2025. Berarti teman-teman, yang fase awal ini untuk tahun anggaran 2025 cut-off-nya itu 31 Januari. Nanti kita bahas bagaimana sih melayakkan atau mengajukan siswa kita agar mendapatkan PIP. Ini ya teman-teman, per tanggal 31 Januari, kurang lebih 3 harian lagi ya teman-teman. Yang kedua, satuan pendidikan agar didorong untuk memperhatikan keterisian data siswa di Dapodik dan melakukan pemoktaran status layak PIP peserta didik berikut variabel mandatari: NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan A, dan penghasilan orang tua di Dapodik terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai prioritas sasaran dan melakukan sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 31 Januari 2025 untuk peserta didik semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 dan 31 Agustus 2025 untuk peserta didik semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Pemadanan data peserta didik pada Dapodik dengan DTKS dan atau data P3KE menggunakan Dapodik cut off 31 Januari 2025 dan 31 Agustus 2025. Berarti ini Dapodik yang akan datang teman di Dapodik 2026. Kita fokus di 31 Januari aja. Yang keempat, data sumber pengusulan peserta didik PIP tahun anggaran 2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Untuk fase 1 menggunakan Dapodik cut off 31 Januari 2005 dan untuk fase kedua menggunakan Dapodik cut off 31 Agustus 2025. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Jadi informasi ini sangat penting ya teman-teman, karena peran operator sekolah, peran di Dapodik agar si anak atau siswa mendapatkan PIP itu dari sini ya teman-teman, dari data Dapodik. Untuk wilayah saya sendiri di wilayah kabupaten juga mengeluarkan surat edarannya. Isi suratnya sama ya teman-teman, tentang mengajukan atau melayakkan kalau emang anak itu layak mendapatkan PIP. Jadi untuk wilayah Kabupaten Bogor juga mengeluarkan surat edarannya per tanggal 22 Januari. Nah, teman-teman silakan teman-teman nanti buka Dapodiknya ya teman-teman. Nanti teman-teman buka dulu Dapodiknya. Nanti ke peserta didik saya contohkan bagaimana cara pengajuannya teman-teman ke peserta didik. Nah, teman-teman boleh mengecek satu-satu, si A udah dapat atau sudah kita layakkan belum ya, si B udah belum ya, si C udah belum ya. Nah, kalau teman cek-cek satu-satu kan agak lama ya teman-teman. Teman-teman cara cepatnya teman-teman bisa download dulu peserta didik ini, nanti download PD-nya. Nah, nanti di Excel-nya itu kita akan tahu ya teman-teman siapa aja yang sudah kita layakkan
yang kita usulkan mendapatkan PIP ya teman-teman. Di sini udah saya atur ya teman-teman. Di sini udah saya nah intinya nanti ada menu atau tabel layak PIP usulan dari sekolah. Nah ini nama siswanya. Nah ini layak atau tidaknya mendapatkan PIP. Ini di sekolah saya teman-teman. Sebelumnya kan di semester 1 tahun ajaran 2024-2025 atau di Dapodik 2005 atau 2003 gitu. Saya sudah mengajukan atau melayakkan si A ini layak PIP atau tidak ini ya teman-teman. Nah ini. Nanti teman-teman bisa cek aja dulu, di-download dulu data peserta didiknya di Dapodik. Nanti ketahuan nih. Si A ini udah kita ajukan belum ya? Si B sudah kita ajukan atau belum ya? Tunggu misalkan si A ini semester 1 kita belum ajukan karena ada misalkan yang tadinya bapaknya lengkap di semester 2 bapaknya meninggal, berarti kita ajukan. Atau misalkan semester 1 tidak ekonominya stabil, ternyata di semester 2 ekonominya sedang tidak stabil atau kena bencana alam atau yang lainnya, silahkan teman-teman ajukan ya teman-teman. Kalau emang ada perubahan yang tadinya tidak layak di semester 1 mau kita layakkan nih di semester 2, silahkan teman-teman di Dapodiknya dicek. Nah ini kita sudah tahu ya teman-teman mana saja siswa yang sudah layak PIP atau belum. Nah ini sudah saya sebagian besar saya ajukan ya teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin majukan, teman-teman ke Dapodik cari siswanya siapa saja yang akan mengajukan PIP. Saya contohkan satu ya teman-teman. Kita cari siswanya. Kita klik siswanya. Kita klik ubah. Kita tarik ke bawah, kita tarik yang tentang PIP ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah ini 3 poin penting ini ya teman-teman di Dapodik, di data Dapodik. Yang pertama, pertanyaan pertama, penerima KPS atau PKH. Nah teman-teman, kalau si siswa ini keluarganya mempunyai KPS, KPS atau PKH, tentang kartu KPS atau PKH, kalau emang keluarganya punya, orang tua punya, silahkan diklik ya kalau memang benar punya. Kalau tidak, dijawab tidak saja. Kalau teman-teman menjawab iya, nanti teman-teman harus mengisikan di kesejahteraannya teman-teman di sini. Teman-teman harus mengisinya kalau memang penerima KPS atau PKH ya teman-teman. Kalau teman-teman menjawab iya dan harus mengisikan di sini ya teman-teman. Nah, di sini karena siswa ini bukan keluarga KPS atau PKH, jadi saya jawab tidak. Nah, terus yang pertanyaan kedua, apakah punya KIP? Siswa ini tanyakan dulu siswa yang bersangkutan punya KIP atau tidak. Kalau emang punya KIP, tunjukkan kartu KIP-nya. Nanti kita inputkan lagi di sini ya teman-teman nomor KIP-nya. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau punya kita klik ya. Nanti di sini ya ketik ya atau tidak. Nah, karena siswa saya ini tidak punya KIP, jadi saya jawab tidak. Kalau teman-teman punya KIP siswanya, silahkan nanti ditambahkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah peserta didik? Nah ini kita jawab tidak dulu ya teman-teman, nomor 2. Nah ini yang paling penting, apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Nah kalau memang layak, silahkan teman-teman jawab ya. Kalau emang tidak layak, dijawab tidak. Karena di sini layak ya teman-teman, siswa saya ini mendapatkan layak PIP, jadi saya klik ya. Terus kenapa si anak ini, siswa ini berhak mendapatkan PIP? Nanti ada pilihannya teman-teman. Nanti dipilih saja sesuai dengan keadaan siswanya. Ada berapa poin? Saya pilih siswa miskin atau rentan miskin ya teman-teman, diklik. Nah kita tarik ke bawah lagi, kita isi data ayah kandungnya teman-teman. Nah di sini ayah kandungnya, nanti silahkan teman-teman diisi nama ayahnya, nicknya. Kalau emang sudah meninggal dipilih sudah meninggal.
kalau emang orang tuanya masih ada diisi ya teman-teman di sini. Dan penghasilan ayahnya kalau emang benar-benar miskin, silahkan teman-teman pilih di bawah 1 juta ke bawah ya teman-teman. Dipilih 1 juta ke bawah ya teman-teman, karena kan tidak mungkin yang mendapatkan PIP gaji orang tuanya di atas 2 juta, tidak mungkin ya teman-teman. Karena ini siswanya siswa atau rentan miskin, berarti pilih gaji atau penghasilan orang tuanya di bawah 1 juta ya teman-teman. Terus sama juga dengan data ibu kandungnya, dilengkapi. Kalau emang ibu kan kadang nggak bekerja, hanya ibu rumah tangga, silahkan dipilih penghasilan ibu, dipilih saja tidak berpenghasilan, atau emang benar-benar kerja pilih aja kurang dari 500, karena ini hanya ibu rumah tangga jadi tidak berpenghasilan. Nah kalau sudah, teman-teman silahkan diklik simpan ya teman-teman, diklik simpan. Lakukan hal yang sama juga di siswa-siswa yang lain kalau memang benar-benar siswa itu layak mendapatkan PIP ya teman-teman. Lakukan yang sama seperti tadi di siswa-siswa yang lain, karena saya hanya satu saja yang ingin tambahkan, atau nanti saya cek lagi. Teman-teman nanti dicek saja teman di file Excelnya siapa saja yang sudah layak mendapatkan PIP. Nah kalau sudah begitu, kalau sudah ditambahkan, teman-teman jangan lupa sinkron dapodiknya teman-teman. Saya tidak akan mencontohkan sinkron dapodiknya karena bakal memakan waktu yang lama. Sudah saya bahas juga di video saya teman-teman bagaimana sinkron dapodiknya ini. Nanti teman-teman bisa simak video ini untuk cara sinkron dapodiknya. Karena biasanya di jam-jam sibuk ini untuk melakukan sinkronisasi agak lama ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman informasinya terkait cut off dapodik. Teman-teman bisa juga lihat video-video saya tentang PIP teman-teman, sudah saya bahas juga di playlist di channel YouTube Harith Fauzi. Nah ini teman-teman di channel YouTube Harith Fauzi, di playlistnya sudah saya bahas kurang lebih 15 video tentang PIP teman-teman. Di sini cara orang tua mengecek dana PIP itu bagaimana, terus berapa besaran nominal untuk dana PIP tahun 2024 ya teman-teman. Mungkin tahun 2005 hampir sama ya teman-teman dengan 2024. Terus ini bagaimana agar siswa mendapatkan PIP, terus dokumen penting ketika pencairan dana PIP, terus ada berapa tahap sih pencairan dana PIP itu. Jadi anak kita itu dapat dana PIP itu berapa kali sih dalam setahun. Terus nah ini perbedaan antara siswa SK pemberian dan siswa nominasi ya teman-teman. Dan yang lainnya teman-teman nanti bisa langsung dicek di playlist channel Harith Fauzi ya teman-teman, atau nanti saya kasih link playlist ini di deskripsi video. Oke, itu saja teman-teman pembahasan atau cut off dapodik untuk pendataan PIP di tahun 2025. Batas akhirnya sampai 31 Januari. Teman-teman jangan lupa sinkron untuk pendataan PIP sebelum tanggal 31 Januari. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa men-share video ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.